Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone lini terbaru dari Vivo Indonesia. Bukan seri V ya, bukan seri X juga, bukan seri Y juga, dan juga bukan seri Z yang udah lama banget nih. Kita tunggu kemunculannya kembali. Tapi kali ini yang kita bahas adalah ini, Vivo T1 5G. Ini seri T pertama dari Vivo Indonesia. Ini boxnya doang. Nih HP-nya ini, Vivo T1 5G. Ini HP-nya keren banget. Yang diklaim sebagai the fastest mid-range 5G smartphone di Indonesia untuk harga 3 jutaan. Yang udah kita bisa simpulin di sini kalau T-nya itu tuh akronim dari turbo, yang termasuk turbo prosesornya, turbo performanya, turbo ngecharge-nya juga. Ya pokoknya serba turbo deh. Makanya HP ini tuh punya slogan Get Set Turbo. Dan kali ini kita akan bahas yang ini ya, yang varian 8GB RAM. Sebenarnya ada juga varian yang 4GB RAM yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kamu aja. Kalau kamu lihat desainnya, ini tuh berasa berkelas dan minimalis. Asli cakep banget desainnya. Bodinya tuh terbuat dari bahan polikarbonat yang punya finishing matte, tapi sparkling kayak ada glitter-glitternya. Ini namanya crystalline matte design. Yang saya punya ini yang warna starlight black ya, yang kalem, misterius, dan juga kelihatan dan berasa mewah. Selain warna yang ini, ada juga warna lain yaitu Rainbow Fantasy, yang kalau misalkan dilihat dari sisi berbeda, dia akan berubah warna kemerahan. Karena mengadopsi dynamic color teknologi. Bodinya ini tuh selain nggak mudah kotor sama bercak sidik jari, permukaan bodinya juga tahan sama goresan. Jadinya tuh lebih awet untuk cakep dan mulusnya. Sementara untuk bagian depannya masih menggunakan konsep water drop notch untuk layarnya. Dimana layarnya sendiri punya kualitas visual yang bagus banget. Warnanya tuh cerah keluar banget. Dan kalau dilihat dari berbagai sisi juga udah tetap nyaman. Walaupun kita pakainya di kondisi outdoor di bawah cahaya matahari. Ya karena layar 6,58 inch-nya ini tuh udah pakai panel Full HD in-cell yang udah fitri color gamut. Pokoknya cakep kualitasnya. Kalau untuk desain dan build quality, ini udah nggak salah ya. Ini berasa solid, berasa mewah di genggaman. Sementara kalau untuk performanya, ya sesuai sama namanya, seri T, Turbo. Dipakai harian untuk multimedia, buat sosial media, sambil dipakai multitasking tuh aman lancar jaya. Karena selain udah pakai prosesor kencang Dimensity 810 dengan pabrikasi 6 nanometer, jadi walaupun kencang tetap hemat daya ya. HP ini tuh pakai memori lega 8GB RAM, ditambah lagi 4GB extended RAM. Jadinya tuh buka-buka aplikasi berat, jalanin game berat juga nggak ada masalah, selalu lancar. Dan penyimpanan internalnya udah 128GB, bikin kita tuh nggak perlu was-was kehabisan space. Walaupun kita senang foto-foto dan punya banyak game berat diinstal di HP ini. Sayang aja sih, smartphone ini tuh untuk slot kartunya masih mengadopsi sistem hybrid. Jadinya kita harus milih, mau pakai dual SIM atau mau pakai single SIM plus micro SD. Ya kalau buat saya sih nggak masalah ya, karena saya tuh seorang yang pengguna single SIM untuk satu smartphone. Dan kalau 128GB-nya masih berasa kurang, bisa ditambahin micro SD hingga 1TB loh. Punya HP udah kayak hard disk. Oh iya, T1 5G ini juga udah support dual 5G. Jadi kamu bisa pakai dua SIM card yang dua-duanya udah 5G. Buat SIM satunya maupun SIM 2-nya. Dan kalau diperhatiin ya, slot kartunya ini tuh udah dilengkapi karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau pas lagi gerimis-gerimis atau hujan, masih nggak khawatir telepon-teleponan. Kalau dipakai main game dalam waktu lama juga aman lancar ya. Di video ini saya mainin game Call of Duty Mobile dengan settingan grafis maksimal. Performanya tuh bener-bener berasa smooth dan lancar selama main. Padahal ya, ini tuh aplikasi di latar banyak banget yang masih dibuka, belum ditutup. Dan pas udah diajak main selama sejam juga suhu HP masih adem. Mantep banget nih, fitur liquid coolingnya tuh bener-bener bikin HP ini tuh adem terus. Karena katanya, ada 5 komponen pada liquid cooling ini yang bisa menurunkan suhu smartphone hingga 10 derajat Celcius. Selain karena udah ada liquid cooling, main game di HP Turbo ini tuh bener-bener nyaman karena udah dilengkapi fitur multi turbo 5.5 yang fokus mengerahkan performa untuk jalanin game dengan lancar. Ditambah lagi ada fitur Ultra Game Mode 2.0 yang bikin pengalaman main game tuh jadi lebih asik. Pokoknya kalau untuk urusan performa, HP ini tuh udah berasa mantep dan berasa banget turbonya, sesuai banget sama namanya. Mau performa buat harian multitasking maupun buat main game udah bikin happy. Dan kalau untuk baterainya juga udah mantap banget. Sampai-sampai saya lupa yang namanya power bank. Karena selain Vivo T1 5G ini punya kapasitas baterai besar 5000 mAh, smartphone ini juga udah dilengkapi fitur Vivo Energy Guardian, ditambah fabrikasi prosesor 6 nanometer yang hemat daya, dan juga teknologi MediaTek Ultra Safe, di mana selama penggunaan dalam ruangan, terus koneksi internet lewat jaringan Wi-Fi, HP ini pada saat saya pakai buat streaming YouTube Full HD selama sejam tuh cuma ngabisin baterai 5-6% aja. Dan waktu dipakai buat main game COD Mobile dengan grafis maksimal, selama sejam juga daya baterainya cuma terpakai 11-12%.
15% aja. Jadinya kalau dalam aktivitas sehari-hari kita udah pakai buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya tuh masih banyak banget ya. Bisa lebih sampai besoknya lagi. Dan buat ngecharge-nya juga dia nggak pakai lama. Nggak perlu menunggu terlalu lama karena HP ini tuh udah pakai teknologi 18 watt fast charge. Gimana? Mantap ya? Performanya buat main game udah turbo, terus internetnya juga udah turbo karena udah 5G ya. Dan juga baterainya udah bisa banget untuk mendukung kegiatan turbo sehari-hari. Dan kalau pakai Vivo T1 5G ini tuh bener-bener berasa nyaman banget karena sensornya juga udah termasuk lengkap. Sensor cahayanya responsif. Jadi kecerahan layar otomatisnya tuh juga responsif sesuai kondisi. Sensor giroskopnya juga sensitif, jadinya kalau untuk main game yang butuh giroskop atau untuk virtual reality udah asik banget. Dan HP ini juga udah bisa fitur kompas, udah bisa nunjukin arah karena punya sensor magnetik. Kalau untuk sistem keamanan biometrik juga udah asik, karena HP ini tuh punya sensor sidik jari di sisi kanan bodi. Jadi satu sama tombol power, yang lokasinya natural dan gampang banget dijangkau sama ibu jari. Dan performa baca jarinya juga cepet banget. Untuk NFC multifunction juga ada, dan nggak cuma sekedar bisa baca saldo atau top up kartu e-money aja ya, tapi juga punya fitur duplikasi kartu akses card. Jadi kalau mau buka kunci pintu yang pakai RFID atau akses card, tinggal tap aja HP ini di mesin pembaca kartu aksesnya. Pasti bisa langsung buka kunci. Kalau kamu butuh pemandu jalan juga Vivo T1 5G ini bisa jadi andalan karena sensor GPS-nya sensitif dan akurat baca lokasi kita. Ditambah juga punya fitur kompas, jadinya baca petanya tuh lebih nyaman karena kita tahu kita tuh lagi menghadap ke arah mana. Nah, kalau untuk bagian kameranya, kalau untuk foto-foto selfie, HP ini udah dilengkapi dengan kamera 16 megapiksel Super Night Selfie dengan aperture f2.0. Dimana kalau lihat hasil-hasil foto kamera selfie-nya ini bener-bener bening ya. Detail dan saturasi warnanya juga asik. Berasa natural tapi tetap terlihat menarik. Untuk foto-foto di kondisi kurang cahaya, kalau kita pakai mode Super Night Selfie aktif juga hasilnya tetap terang, detail, dan cakep. Pokoknya udah berasa juara untuk kamera selfie-nya di kelas harga setara. Kalau untuk kamera belakangnya juga udah mantap karena udah pakai kamera 50 megapiksel night camera dengan aperture f1.8. Kemudian kamera 2 megapiksel super makro dan juga kamera 2 megapiksel super bokeh. Tentu aja, kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto hasilnya auto cakep. Shutter speednya cepet, fokusnya juga cepet. Sensor kameranya juga udah yang canggih karena pakai ISOCELL GN1. Hasilnya tuh cakep, keren baik di outdoor maupun di indoor. Saturasi warnanya bagus, ya pokoknya kalau buat eksis di sosial media udah bisa banget. Kalau kita foto-foto dengan mode Super Night juga hasilnya berasa nggak ada obat untuk kelas HP harga setara. Lampu-lampu tuh kelihatan detailnya, nggak over bright, dan daerah gelap di dalam foto juga minim noise, jadinya tuh enak banget dilihatnya. Cocok banget buat foto-foto pemandangan kota di malam hari. Kalau mau foto-foto makro juga hasilnya udah cukup bagus ya. Yang penting pastiin aja saat foto-foto makro di kondisi cahaya yang cukup dan jarak kamera ke objek foto harus pas karena kamera makronya belum autofokus. Biar hasil foto makronya cakep mantep kayak gini. Pokoknya kalau dipakai buat foto-foto, baik kamera depan maupun kamera belakangnya tuh hasilnya udah bener-bener bikin happy. Nah, sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakangnya, HP ini tuh hanya mampu maksimal merekam di ukuran Full HD atau 1080p aja. Dan kualitas videonya kayak gini. Untuk perekaman video kamera depannya, hasilnya kualitasnya seperti ini ya. Kalau dilihat masih agak sedikit bergetar. Untuk kamera depan belum ada stabilisasi. Tapi kalau untuk warnanya, untuk suaranya kamu bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya sih untuk warna dan untuk suara ini udah bagus banget ya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, yuk kita lihat yuk. Gini nih hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Masih Full HD aja dan kalau dilihat ya, ini tuh belum ada stabilisasinya juga untuk kamera belakangnya. Sayang banget sih. Semoga aja untuk software update berikutnya bakalan ada untuk stabilisasinya. Kalau untuk fokusnya sendiri kita lihat ya. Tuh, untuk fokusnya dia bergerak dengan cepat ya. Terus dia juga detail banget. Kamu bisa lihat ya. Ih, cakep sob. Untuk fokusnya, untuk detailnya keren banget. Vivo T1 5G ini tuh udah pakai sistem operasi Vantage OS 12 yang udah berbasis Android 12 juga. Kayak yang kamu lihat, UI-nya tuh cakep dan ringan, dan fiturnya juga banyak. Kalau mau ganti-ganti tema, ada sensor bawaan yang pilihan tema, wallpaper, dan font tulisannya tuh banyak banget ya. Jadinya bisa banget kalau kamu pengen ganti-ganti gaya HP.
Masih disediain juga FM radio yang butuh earphone kabel sebagai antena. Jadinya kalau pengen dengerin musik terkini, musik terbaru bisa tanpa kuota. Ada juga fitur dynamic effect untuk ganti-ganti gaya animasi saat ada notifikasi masuk, saat lagi ngecharge, saat buka kunci HP. Pokoknya kita bisa atur-atur ya animasinya sesuai selera. Kalau mau buka dua aplikasi berbarengan dalam satu layar juga bisa ya pakai fitur flip screen. Jadi bisa tetap nonton sambil baca-baca pesan. Fitur app clone untuk gandain aplikasi chatting dan sosial media juga masih ada, masih disediain. Ya pokoknya kalau untuk fitur-fitur Vivo T1 5G ini banyak fiturnya. Yang paling asik adalah fitur Ultra Game Mode 2.0-nya sama Multi Turbo 5.5-nya. Yang bikin HP ini tuh kalau buat main game itu bener-bener asik ya. Ya secara keseluruhan, di kelas harganya Vivo T1 5G ini udah bener-bener wah. Desainnya wah, performanya juga wah, hasil kameranya, foto-fotonya juga wah, dan daya tahan baterainya juga udah wah. Ya cuma ngecharge-nya aja sih yang masih 18 watt fast charge. Ya intinya ini HP recommended, worth it. Dan buat kamu yang pengen ikutan PO, langsung aja ya meluncur ke official store-nya Vivo di Shopee. Atau cek link di deskripsi video ya. Dan gitu aja videonya. Bang Tena pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Vivo T1 5G. T untuk turbo. Keren banget.